kegiatan CBIA. Sebelumnya ada yang tahu CBIA itu apa? CBIA itu sendiri yaitu cara belajar insan aktif. Yuk sama-sama kita belajar dan memahami seperti apa sih mencermati obat yang benar itu, yaitu melalui metode CBIA ini. Agar obat yang digunakan tidak akan menimbulkan efek penyakit lain atau menimbulkan efek buruk terhadap organ tubuh. Nah, penggunaan obat yang salah diharapkan masyarakat lebih mencermati informasi mengenai obat melalui kemasan atau label obat tersebut. Nah, di sini ada obat bebas. Obat bebas itu sendiri yaitu obat yang bisa diperoleh atau dibeli tanpa resep dokter. Nah, contohnya ini ada obat analgesik dan antipiretik. Nah, di sini obat bebas itu tandanya itu ada lingkaran hijau, ada lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, di sini ada paracetamol, kemudian ada juga grapadon. Nah, di sini kandungan bahan aktifnya itu kan sama ya, paracetamol. Nah, perbedaan obat paracetamol yang ini sama dengan grapadon, yaitu kalau obat paracetamol ini yaitu generik, merupakan obat generik. Obat generik itu sendiri yaitu obat dengan nama dagang yang nama dagangnya itu bahan aktif. Kemudian kalau obat grapadon ini merupakan obat paten. Obat paten itu sendiri obat yang menggunakan nama dagang dengan nama dagang dari perusahaannya itu sendiri. Kemudian ada obat bebas terbatas. Nah, di sini ada contohnya itu obat batuk dan flu. Nah, di sini cirinya itu kalau obat bebas terbatas itu sendiri kan merupakan obat keras ya. Nah, tapi masih bisa dibeli tanpa resep dari dokter. Cirinya itu ada logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian di sini juga ada peringatan ya, P nomor 1 sampai P nomor 6. Nah, di sini kan contohnya itu Thermorec Plus. Di sini ada tanda peringatan yaitu P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Kemudian obat bebas juga ada obat mah yang sering dibeli tanpa resep dari dokter. Nah, kemudian jika kalian melihat obat yang berlabel berwarna merah dengan huruf K di tengah, nah itu merupakan obat keras. Nah, itu tidak boleh dibeli tanpa resep dari dokter. Itu juga harus dibeli di apotik, rumah sakit, dan klinik. Nah, kemudian ada juga ini vitamin ya, obat vitamin. Obat vitamin ini bisa dibeli tanpa resep dari dokter. Kemudian menggunakan obat itu jangan sembarangan ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu cek kemasan obat ya dalam kondisi baik. Cek kelengkapan informasi obat ya mengenai bahan aktif, indikasi, kemudian efek sampingnya, kemudian dosisnya, dan juga nomor izin edar obat. Ini bagaimana cara belajar mencermati obat dengan metode CBIA ini. Di sini ada format laporan CBIA ya. Nah, kita sama-sama mencermati obat yang sudah ada. Ini nanti diisi di bagian aja. Kita sama-sama ngisi ya. Di sini kita pertama kita sama-sama mencermati obat golongan analgesik ya dan antipiretik. Yang pertama itu ada beberapa jenis. Ada jenis tablet, ada sirup, dan juga drop. Nah, untuk dewasa biasanya minum tablet ya. Nah, di sini ada grapadon, nama dagangnya itu grapadon. Kemudian bahan aktifnya itu paracetamol. Kemudian ada indikasinya itu untuk meringankan rasa sakit dan menurunkan demam. Kemudian dosisnya itu dewasa 1-2 kaplet sehari, 3-4 kali sehari. Kemudian ada anak 6-12 tahun
setengah kaplet sampai 1 kaplet, diminumnya 3 sampai 4 kali. Kemudian di sini ada juga kontraindikasi atau yang tidak boleh meminum tablet paracetamol ini, yaitu penderita gangguan fungsi hati yang berat, kemudian penderita hipersensitif terhadap obat ini. Kemudian ada juga efek sampingnya. Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Kemudian di sini ada peringatan dan perhatian. Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Kemudian bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi unit pelayanan kesehatan. Kemudian penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Kemudian kita juga lihat expired date-nya. Nah, di sini expired date dari Grapadon ini yaitu tanggal 11 tahun 2024. Kemudian kita juga lihat HET-nya atau harga eceran tertinggi. Nah, di sini harga eceran tertingginya itu 5.981. Nah, jika kalian membeli obat Grapadon ini lebih dari 5.981, maka kalian bisa komplain ke apotek tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya yang sakitnya itu anak di bawah 6-12 tahun? Nah, kita kasih jenis sirup. Nah, di sini ada nama dagangnya itu Pasidol, kemudian bahan aktifnya itu paracetamol. Nah, indikasinya itu untuk menurunkan demam dan juga meringankan rasa sakit. Kemudian dosisnya kita lihat di sini ada untuk 0 sampai 1 tahun yaitu setengah sendok takar atau 2,5 ml 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian 1 sampai 2 tahun 1 sendok atau 5 ml sehari 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian 2 sampai 6 tahun 1 sampai 2 sendok takar 5 sampai 10 ml sehari 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian ada juga 6 sampai 9 tahun 2 sampai 3 sendok takar 10 sampai 15 ml. Kemudian 9 sampai 12 tahun 3 sampai 4 sendok takar 15 sampai 20 ml 3 sampai 4 kali sehari. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kita atur saja dalam sehari itu ada 24 jam. Jika di sininya 3 kali sehari, maka diminumnya si obat ini tiap 8 jam. Nah, bagaimana kalau misalnya sakitnya itu bayi? Ada Salmol drop yang bahan aktifnya itu paracetamol. Kemudian indikasinya itu untuk menurunkan demam dan juga meringankan rasa sakit. Kemudian dosisnya itu untuk di bawah 1 tahun. Di sini ada 0,6 ml 3 sampai 4 kali sehari. Untuk 1 sampai 2 tahun 1,2 ml 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian di sini juga ada expired date-nya yaitu 15 November 2023. Kemudian HET-nya itu 22.106. Nah, ini untuk analgesik. Kemudian untuk obat jenis bebas lainnya yaitu ini di sini ada obat mah. Nah, di sini ada beberapa jenis juga, ada sirup dan juga tablet. Nah, kita sesuaikan jika di sini nama dagangnya itu Gastrusid. Bahan aktifnya itu Gastrusid ini mengandung aluminium hidroksid 325 mg, kemudian magnesium hidroksid 325 mg dan simetikon 50 mg. Obat ini indikasinya untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung seperti gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung dan perasaan penuh pada lambung. Kemudian di sini juga ada dosis aturan pakainya. Kalau untuk dewasa 3 sampai 4 kali sehari 5 sampai 10 ml. Kemudian anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali sehari 2,5 ml. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Kemudian di sini ada expired date-nya yaitu kita lihat di kemasan obat yaitu Oktober 2023
dan juga HRT-nya 12.583. Kemudian jika di kemasannya tidak terdapat efek samping, kita lihat di brosur obat yang ada di dalam kemasan. Nah, di sini efek sampingnya itu biasanya itu sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan. Kemudian peringatan dan perhatian itu tidak dianjurkan digunakan terus-menerus lebih dari 2 minggu, kecuali atas petunjuk dokter. Bila sedang menggunakan obat tukak lambung lain seperti simetidin atau antibiotika tetrasilin, harap diberikan dengan selang waktu 1-2 jam. Tidak dianjurkan pemberian pada anak-anak di bawah 6 tahun, kecuali atas petunjuk dokter, karena biasanya kurang jelas penyebab gangguan penyakitnya. Kemudian, hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama, karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah. Interaksi obat ini, pemberian bersama-sama dengan simetidin atau tetrasilin dapat mengurangi absorpsi obat tersebut. Cara penyimpanannya, simpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga jenis tablet. Nah, contohnya itu di sini ada Proma. Nah, nama dagangnya itu Proma. Kemudian bahan aktifnya itu hidrotalsid 200 mg, kemudian magnesium hidroksid 150 mg, dan simeticon 50 mg. Kemudian indikasinya itu untuk mengurangi gejala sakit mah akibat kelebihan asam lambung. Kemudian efek sampingnya ini seperti sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut hilang bila pemakaian dihentikan. Kemudian untuk dosis dan cara pemakaiannya, dewasa dan anak di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 1-2 tablet. Kemudian anak-anak 6-12 tahun 3-4 kali sehari setengah sampai 1 tablet. Dianjurkan untuk meminum obat ini segera pada saat timbul gejala dan dilanjutkan 1-2 jam sebelum atau setelah makan, dan sebelum tidur malam dapat diminum dengan air atau dikunyah langsung. Jadi ini juga bisa langsung dikunyah. Kemudian interaksi obatnya ini, pemberian bersama-sama dengan simetidin atau tetrasiklin dapat mengurangi absorpsi obat tersebut. Kemudian peringatan perhatiannya itu pada penderita gangguan fungsi ginjal, pemberian antasida mengandung magnesium dapat menimbulkan hipermagnesemia atau kelebihan magnesium. Tidak dianjurkan digunakan terus-menerus lebih dari 2 minggu, kecuali atas petunjuk dokter, karena dapat menimbulkan ketergantungan fungsi lambung. Kemudian di sini ada expired date-nya juga, yaitu bulan 8 tahun 2024. Kemudian HRT-nya juga 8.950. Nah, kemudian di sini juga ada obat lambung yang jenisnya itu serbuk ya, yaitu ada mereknya itu Waisan. Kemudian ada juga vitamin. Di sini ada berbagai jenis, yaitu ada vitamin sirup dan juga tablet. Nah, di sini ada juga yang serbuk. Nah, di sini ada nama dagangnya itu Enaponse. Kemudian bahan aktifnya itu mengandung vitamin C atau asam ascorbat 500 mg, kemudian niacinamida 50 mg, kalsium pantoneat 20 mg, vitamin B1 atau thiamin mononitrat yaitu 50 mg, vitamin B2 atau riboflavin mengandung 25 mg, kemudian vitamin B6 pyridoxine HCl 10 mg, dan vitamin B12 yaitu 5 mg. Kemudian indikasinya itu ini multivitamin, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh. Aturan pakainya itu sehari hanya 1 kali. Expired date-nya itu 26 Mei 2023. Kemudian
HET-nya itu 9.250. Kemudian ada di sini jenis sirup. Nah, nama dagangnya itu Kavikur. Bahan aktifnya ini mengandung vitamin A, palmitat 1000 IU, kemudian vitamin B1 HCl 3 mg, vitamin B12 1,5 mg, kemudian vitamin B6 HCl 1 mg, vitamin B12 2,5 mcg, kemudian DHA powder 10 mg, CA pantonet 3 mg, dan prebiotik 500 mg. Indikasinya itu, kegunaannya itu untuk memperbaiki nafsu makan dan sebagai nutrisi. Dosisnya itu untuk dewasa 3 kali sehari 1 sendok, kemudian anak-anak 1-6 tahun 1 kali sehari 1 sendok takar, 6-12 tahun 2 kali sehari 1 sendok takar. Kemudian penyimpanannya itu disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya. Peringatannya mengandung pemanis buatan, N-asakarin dan N-asiklamat. Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 1 tahun. Efek sampingnya yang umum terjadi yaitu diare, mual, muntah. Di sini expired date-nya itu bulan 6 2023. Nah, kemudian ada obat bebas terbatas. Di sini contohnya ini ada jenis sirup dan juga tablet. Nah, di sini tablet nama dagangnya itu Paratusin. Kemudian bahan aktifnya ini mengandung paracetamol 500 mg, guaifenesin 50 mg, noscapin 10 mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg, dan chlorpheniramine 2 mg. Kemudian indikasinya itu untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai batuk. Untuk dosisnya di sini dewasa 1 tablet sehari 3 kali, kemudian anak-anak 6-12 tahun setengah tablet sehari 3 kali sehari. Kemudian di sini peringatan dan perhatian, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma atau gangguan saraf mata, hipertrofi prostat, kemudian hipertiroid, kelebihan hormon tiroid, dan rotasi urin. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Kemudian hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Selama minum obat ini, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Kemudian penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Efek sampingnya di sini mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardia, kemudian aritmia, mulut kering, palpitasi, dan rotasi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Kontraindikasi atau yang tidak boleh mengkonsumsi obat ini yaitu penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat, wanita usia subur karena mempunyai efek mutagenik yang potensial, penderita yang hipersensitif terhadap salah satu komponen obat ini, penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus. Interaksi obat ini, penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian expired date-nya ini November tahun 2025 dan harga eceran tertingginya itu 17.223. Nah, di sini kan Paratusin ini tidak boleh digunakan pada anak di bawah 6 tahun. Nah, jadi jika ada adik atau saudara anak di bawah 6 tahun, kita membeli obat yang jenis sirup. Nah, di sini ada Thermorex Plus. Di sini nama dagangnya itu Thermorex Plus. Kemudian bahan aktifnya ini mengandung paracetamol 120 mg, pseudoephedrine 7,5 mg, guaifenesin 25 mg, dan chlorpheniramine maleate 0,5 mg.
Kemudian dosisnya itu 2-5 tahun 1 sendok takar sehari 3 kali, 6-12 tahun 2 sendok takar sehari 3 kali. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat, misalnya efedrin, fenilpropanolamid, dan fenilefrin. Penderita tekanan darah tinggi berat yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat MAO. Kemudian tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang punya potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih atau overweight atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Dan juga hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, gangguan jantung berdebar, dan juga pusing. Kemudian indikasinya itu untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai batuk. Kemudian di sini kan ada obat, di sini kan Thermorex itu merupakan obat bebas terbatas. Nah, tadi sudah saya jelaskan, obat bebas terbatas itu terdapat tanda peringatan. Nah, di sini Thermorex Plus ini tanda peringatannya itu P nomor 1. Di sini awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Kemudian efek sampingnya itu di dalam kemasan tidak terdapat efek samping, jadi kita lihat di brosur obat. Nah, di sini efek sampingnya ini mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia atau jantung berdenyut dengan cepat, kemudian aritmia ventrikuler, mulut kering, palpitasi, dan sulit berkemih. Kemudian penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Cara penyimpanan obat ini di bawah 30 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada keterangan digunakan maksimal 3 bulan setelah dibuka untuk kemasan 30 ml dan maksimal 6 bulan setelah dibuka untuk kemasan 60 ml. Nah, di sini teman-teman juga harus mengetahui bagaimana cara menyimpan obat dan membuang obat. Cara menyimpan obat itu, yang pertama itu diletakkan di tempat yang kering, tidak boleh lembab, dan juga tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kemudian jauhi jangkauan dari anak-anak. Kemudian tidak menyimpan obat di dalam mobil juga ya, karena suhu di dalam mobil itu tidak stabil. Kemudian untuk sirup tidak boleh disimpan di lemari pendingin, jadi harus disimpan di suhu 30 derajat Celcius. Jadi jika teman-teman punya tempat khusus obat atau pengen disimpan di suhu 30 derajat Celcius, kemudian tablet juga sama. Kemudian cara membuang obat yaitu ada di sini kan obat ada beberapa macam ya. Nah, untuk tablet dan kaplet dibuangnya itu jika sudah melewati kadaluarsa. Tapi obat juga bisa rusak walaupun kadaluarsanya itu masih lama. Cirinya itu yang pertama itu perubahan warna, kemudian perubahan bentuk, rasa, dan juga terdapat gumpalan. Nah, kemudian jika obatnya sudah kadaluarsa, kita harus buang. Untuk sediaan atau jenis tablet dan kaplet, dipisahkan dari kemasan obat, kemudian digunting, kemudian si tablet yang sudah terpisah itu digerus, kemudian setelah itu dicampurkan dengan air atau tanah, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Nah, jika sediaan sirup, jadi si etiketnya ini dilepas, kemudian tutup botolnya itu dipisahkan, kemudian setelah itu si sediaannya dicampur dengan air atau tanah, dimasukkan ke dalam plastik, baru dibuang ke tempat sampah. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya harap teman-teman jika membeli obat harus diperhatikan dulu dari kemasan obat harus terlihat baik ya, dalam kondisi baik. Kemudian dilihat dari expired date-nya juga, dan juga izin edar obat. Semoga bisa diterapkan di keluarga, teman, dan masyarakat lainnya. Ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Ingin bertanya, Ya, boleh. misalkan kalau minum obat pakai air teh itu boleh nggak? Sebaiknya minum obat itu harus minum air putih, karena jika minum obat menggunakan air teh, takutnya ada interaksi obat dengan zat yang ada di dalam teh sehingga mengurangi efektivitas obat tersebut. Jadi kita terus-terusan minum obat tapi tidak sembuh karena si efektivitas obatnya itu sudah tidak ada begitu. Kayak gitu. Iya. Yang lain bagaimana? Sudah cukup teh? Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Udah paham, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga teman-teman juga dapat memahami bagaimana sih mencermati obat dengan baik itu menggunakan CBIA ya. Pertama itu dari dicek dari nama dagang, kemudian bahan aktifnya apa, kemudian indikasi atau obatnya itu untuk apa, dan juga efek sampingnya, kemudian expired date-nya, dan juga HET-nya atau harga eceran tertinggi. Jika ada apotek yang menjual lebih dari HET, kita bisa komplain. Kemudian kita juga mendapatkan obat jangan sembarangan ya, jangan di warung-warung ya, karena kebanyakan dari kita kan beli, pasti ada aja orang yang membeli obat di warung. Jadi membeli obatnya itu seperti misalnya obat bebas ya, obat bebas itu bisa didapatkan di apotek atau di toko obat berizin. Kemudian obat bebas terbatas juga bisa di apotek dan di toko obat berizin. Nah, jadi kan karena di warung itu tidak ada tenaga teknis farmasinya, jadi tidak terjamin dan juga tidak ada yang memberikan pelayanan tentang informasi obat dengan benar. Mungkin itu saja, dan juga diharapkan juga dengan adanya CBIA ini dapat mengurangi dampak penggunaan obat yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teman-teman peserta CBIA mengisi form catatan obat yang sudah diberikan. Mencermati obat diantaranya melalui metode CBIA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada obat bebas, ada analgetik dan antipiretik. Kemudian obat bebas terbatas, ada Prori sirup, kemudian Ivarsil plus sirup, ada juga Ultraput tablet, kemudian ada juga vitamin yang merupakan obat bebas, ada Ultracap tablet, ada Cavikur sirup, kemudian obat MA, ada Berlosid, ada Proma tablet yang sebetulnya memiliki bahan aktif yang sama walaupun berbeda merek, dan juga ada Gastrosид sirup. Kemudian untuk analgetik dan antipiretik di sini ada paracetamol tablet, kemudian ada Gravadon tablet yang sebetulnya juga memiliki bahan aktif yang sama. Di sini juga ada analgetik dan antipiretik, contohnya itu paracetamol tablet, Gravadon, Fasidol, kemudian obat MA, ada Berlosid, Proma tablet, kemudian ada vitamin yaitu Imbus, Cavikur, Enervonse, dan juga obat batuk flu, Paratusin tablet, Thermorex plus. Kalau anak-anak boleh minum tablet?
Kalau anak-anak Ibu 6 sehat, sampai 12 tahun bisa setengah aja, setengahnya. Oh gitu. Gitu. Kontraindikasi. Siapa yang tidak boleh memakai? Anak-anak gangguan fungsi ginjal. Kalau 15 mili 20 mili itu berapa sendok? Kan biasanya di dalam obat itu kan sudah ada sendok ya. Nah, 15 mili ya. Nah, satu sendok teh ini 5 mili. Nah, jika di situ di dalam dosisnya 15 mili berarti 3 sendok teh ini. Kan ada juga obat yang tidak menggunakan sendok, jadi ada menggunakan tutup seperti ini. Nah, di tutup botol ini, di tutup obat ini sudah ada takarannya juga. Nah, ada 15 mili, dari 2,5 mili sampai 15 mili. Jadi bisa disesuaikan. Begitu.